pembahasan kita hari ini itu penggunaan turunan fungsi trigonometri bagian yang pertama. Ini pelajaran matematika minor kelas 12. Nah, penggunaan yang pertama adalah untuk menentukan titik stasioner. Apa langkah-langkah untuk menentukan titik stasioner? Yaitu yang pertama, kita akan menentukan turunan pertama fungsi fx. Langkah berikutnya adalah titik stasioner dicapai pada saat f aksen x sama dengan 0. Langkah yang ketiga adalah menentukan jenis stasioner menggunakan turunan kedua fungsi fx. Nah, itu langkah-langkah untuk menentukan titik stasioner. Nah, konsep titik stasioner pada fungsi aljabar dan fungsi trigonometri itu tidak berbeda. Sama dengan fungsi aljabar, maka jika f aksen x sama dengan 0, maka titik x1, fx1 disebut titik stasioner. Kemudian jika f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x-nya lebih dari 0 atau positif turunan keduanya, maka titik x1, fx1 disebut titik minimum fungsi. Kemudian jika f aksen x sama dengan 0 dan turunan keduanya negatif, kurang dari 0, maka titik x1, fx1 disebut titik maksimum fungsi. Dan jika f double aksen x sama dengan 0, maka titik x1, fx1 disebut titik belok fungsi. Nah, konsep ini sama persis dengan konsep yang ada di fungsi aljabar. Kita coba ke contoh soal. Tentukan titik stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan 2 cos 3x untuk x-nya lebih atau sama dengan 0, tapi kurang atau sama dengan 90 derajat. Kita lihat cara penyelesaiannya. Nah, tadi ada 3 langkah. Langkah yang pertama tadi adalah menentukan turunan pertama fungsi fx. Nah, fx kita tadi 2 cos 3x. Maka f aksen x-nya adalah min 6 sin 3x. Ini turunan pertamanya. Kemudian tadi langkah yang kedua adalah titik stasioner dicapai pada saat f aksen x sama dengan 0. Kita sudah punya f aksen x-nya, yaitu min 6 sin 3x. Maka f aksen x sama dengan 0-nya, min 6 sin 3x sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan trigonometri yang dipelajari di kelas 11. Maka sin 3x sama dengan sin 0 derajat. Penyelesaian untuk persamaan trigono ini adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 60 derajat. Kemudian tadi langkah yang ketiga adalah menentukan jenis stasioner menggunakan turunan kedua fungsi fx. Jadi turunan pertamanya kita gunakan, turunan keduanya juga kita gunakan. Nah, kalau f aksen x-nya tadi adalah min 6 sin 3x, maka f double aksen x-nya adalah turunan dari 3x ini 3 kali min 6 adalah min 18 cos 3x. Nah, ini turunan keduanya. Jadi untuk x sama dengan 0 tadi kita punya 2 buah nilai x di langkah kedua tadi. Untuk x sama dengan 0 derajat, maka kita punya f double aksen 0 derajat adalah tinggal ganti x-nya dengan 0 derajat. Ini dia. X-nya ganti dengan 0 derajat, min 18 cos 3 kali 0 derajat. Cos 0 derajat itu adalah 1. Min 18 kali 1 sama dengan min 18. Ini kurang dari 0. Ini negatif. Berarti ini titik maksimum fungsi. Kemudian untuk x sama dengan 60, tadi karena kita punya 2 buah x, 0 dan 60. Untuk x sama dengan 60, kita punya f double aksen 60 derajatnya adalah min 18 cos 3 kali 60 derajat. Cos 180 itu 1, min 1, min 18 dikali min 1 adalah 18. Ini lebih dari 0. Berarti ini adalah titik minimum fungsi. Jadi nilai maksimum fungsi kita adalah f 0 derajat, 2 kali cos 3 kali 0 sama dengan 2. Dan nilai minimum fungsi kita dicapai tadi ketika x-nya 60 derajat. F 60 derajat itu adalah minus 2. Jadi titik 0 derajat, 2 merupakan titik maksimum fungsi dan titik 60 derajat, minus 2 merupakan titik minimum fungsi. Nah, itu penggunaan turunan fungsi trigonometri yang pertama. Nah, yang kedua adalah untuk menentukan kemonotonan fungsi. Coba perhatikan kedua grafik ini. Di grafik yang pertama yang di sebelah kiri, dari sebelah kiri ke kanan, dari A ke B untuk rentangan dari A sampai B, grafiknya terus naik atau monoton naik, dia tidak pernah turun. Fx-nya naik dari A sampai ke B. Tapi di gambar yang di sebelah kanan, di gambar kedua, dari kiri ke kanan, grafiknya selalu turun, tidak pernah naik. Ini kita sebut dengan monoton turun. Jadi misalkan fx berupa fungsi kontinu pada interval A sampai B seperti gambar yang dua ini. Misalkan pula x1 dan x2-nya terletak dalam interval A sampai B seperti gambar yang dua ini. Dan memenuhi bahwa
A kecil dari X1 kurang dari X2 dan kurang dari B, artinya X1 dan X2 nya itu berada antara A dan B pada interval A dan B, maka fungsi f dikatakan naik jika fx1 nya, ini dia fx1 nya kecil dari fx2. Ini namanya fungsi naik. Dan sebaliknya fungsi f kita katakan fungsi turun jika fx1 ini di fx1 lebih besar dari fx2 di fx2. Nah, ini namanya fungsi turun. Nah, dengan turunan pertama fungsi f akan diketahui apakah fungsi f itu naik atau turun di interval A sampai B. Jadi turunan pertama yang kita gunakan untuk menentukan bahwa dia fungsi naik atau fungsi turun. Jika turunan pertamanya lebih dari 0, fungsi f selalu naik pada interval A sampai B. Tapi jika f aksen x-nya kurang dari 0, maka fungsi f selalu turun pada interval A sampai B. Tapi kalau f aksen x-nya sama dengan 0, berarti fungsi f tidak naik dan tidak pula turun pada interval A sampai B itu. Berarti pada titik stasioner yang kita bahas pertama tadi, fungsi f tidak naik dan tidak turun. Karena titik stasioner itu tadi dicapai ketika f aksen x-nya sama dengan 0. Kita coba contohnya. Tentukan interval x sehingga grafik fx sama dengan sin dari x plus 30 derajat naik pada untuk interval x-nya lebih dari 0 derajat tapi kurang dari 360 derajat. Kita lihat penyelesaian. Fx-nya tadi sin x plus 30 derajat. Maka turunannya adalah, turunan dari x itu adalah 1, turunan dari sin adalah cos, maka f aksen x-nya adalah cos x plus 30 derajat. Itu turunan pertamanya. Nah, syarat fungsi naik itu adalah tadi turunan pertamanya lebih dari 0. Kita sudah punya turunan pertama, ini turunan pertama. Tinggal membuat ini lebih dari 0. Nanti cos dari x plus 30 derajat lebih dari 0. Kita temukan sebuah pertidaksamaan trigono. Pertidaksamaan trigono ini dipelajari di kelas 11 juga. Nah, cos x plus 30 derajat lebih dari cos 90 derajat karena nilai cos yang bernilai 0 adalah cos 90 derajat. Nah, ini dia pertidaksamaan trigononya yang akan kita selesaikan. Karena dia pertidaksamaan, kita perlu mencari pembuat nol fungsi dulu. Dan pembuat nolnya adalah cos x plus 30 sama dengan cos 90. Maka kita punya nilai x-nya adalah 60 derajat dan 240 derajat. Karena ini pertidaksamaan, maka pembuat nol akan kita pindahkan ke garis bilang. Ini dia garis bilangannya. Kita punya pembuat nolnya adalah 0 derajat dan 240 derajat. Sementara interval yang kita buat yang ditentukan oleh soal tadi adalah dari 0 derajat sampai 360 derajat. Berarti nolnya termasuk maka bulatannya penuh, 360-nya juga termasuk maka bulatannya penuh. Tapi 60 dan 240 karena ketidaksamaannya tidak pakai sama, maka 60 dan 240 tidak masuk ke dalam penyelesaian, maka bulatannya kosong karena tidak pakai sama ketidaksamaan kita. Lalu kita uji tanda. Seperti biasa kita akan uji tanda. Kalau kita uji, kalau di sini setelah diuji ternyata antara 60 sampai 240 dapatnya negatif, antara 0 sampai 60 dapatnya positif, antara 240 sampai 360 positif lagi karena tanda ini selang-seling. Kita tahu bahwa tandanya selalu selang-seling. Nah, yang kita butuhkan adalah yang lebih dari 0, berarti yang bertanda positif. Ini dia daerah bertanda positif. Jadi kita bisa tentukan penyelesaiannya. Grafik f akan monoton naik pada interval x lebih atau sama dari 0 derajat tapi kecil dari 60 derajat, atau x-nya lebih dari 240 derajat tapi kecil dan sama dari 360 derajat. Ini dia interval di mana fungsi fx sama dengan sin x tambah 30 derajat kita naik. Jadi dari 0 sampai 60 dia monoton naik, dari 240 sampai 360 dia juga monoton naik. Karena di interval inilah turunan pertamanya positif. Nah, itu dia penggunaan dari turunan fungsi trigonometri bagian yang pertama.